Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji serta syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat wal iman. Yang kedua kalinya salawat beserta salam tak henti-hentinya kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, seperti biasa video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah MPK kualitatif yang diampu oleh Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aijin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI beserta keluarga besarnya. Baik, langsung saja di sini saya akan melaporkan kegiatan yang telah dilakukan pada minggu lalu di hari Kamis, yaitu tentang melanjutkan presentasi yang dipresentasikan oleh kelompok 3 yang kegiatannya itu dilakukan secara daring, yang terdiri dari Aulia Rahadatul Aisy, ada Salsabila Nisrina, kemudian Ayu Lestari, Dian Aliansyah, Ahmad Fauji, dan juga Bang Fadil. Mereka menjelaskan tentang penelitian deskriptif, studi kasus, dan juga analisis isi. Di sini yang pertama itu mereka menjelaskan tentang penelitian deskriptif. Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik suatu fenomena atau populasi dengan cara yang sistematis dan juga objektif. Kemudian yang selanjutnya itu tentang prosedur daripada penelitian deskriptifnya itu. Yang pertama itu ada mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk memecahkan melalui metode deskriptif kualitatif. Kemudian juga membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Kemudian itu studi kasus. Di sini pengertian studi kasus sendiri adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menjelajahi dan memahami suatu fenomena dengan menganalisis data dari satu atau beberapa kasus yang dipilih. Jadi nggak asing lagi yang namanya studi kasus itu ya, menganalisis data baik satu ataupun beberapa kasus yang akan kita pilih itu harus diteliti. Kemudian ada analisis isi. Analisis isi adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji isi komunikasi dalam berbagai bentuk seperti teks, media, dan juga simbol. Menurut ahli yaitu si Holsti, mendeskripsikan analisis isi sebagai teknik yang bertujuan mengidentifikasi pesan secara sistematis dan juga objektif. Kemudian ada tahapan-tahapan dalam prosedur analisis isi ini. Yang pertama itu merumuskan pertanyaan penelitian, kemudian memilih media atau sumber data yang relevan dengan untuk menjawab rumusan masalahnya. Kemudian melakukan teknik sampling pada sumber-sumber data yang telah ditentukan. Kemudian mencari definisi isi operasional mampu menjelaskan teks-teks, kemudian membantu kategori yang digunakan dalam analisis. Ada juga pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean, kemudian memperjelas isi-isi ringkasan. Membuat skala dan item-item sesuai kriteria. Kemudian yang terakhir itu menginterpretasi data yang diperoleh berdasarkan teori yang digunakan oleh hipotesis pemikiran. Kemudian ada juga di sini kegunaan analisis isi ya. Kegunaan analisis ini ada mengembangkan pemahaman terhadap efek media massa, menguji hipotesis dalam penelitian komunikasi, ada dapat digunakan dalam penelitian eksploratif dan juga deskriptif. Kemudian menjelaskan kecenderungan isi komunikasi, mengidentifikasi karakteristik pesan, dan yang terakhir itu membandingkan isi media dengan realitas sosial.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.